Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada Figur Ikastus kali ini ditemani dengan saya Nur Aisyah Hamini Tanjung. Saya alumni angkatan ke-6 dari Ikastus. Dan Figur Ikastus kita kali ini akan ditemani sama teman saya angkatan 6 juga, yaitu Yasir. Halo Sir. Halo Sa, Apa kabar? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Eh, Kau gimana? Hmm, Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Gimana sekarang Sir? Di mana sekarang? Di Hmm. Jerman. Sekarang lagi di Jerman, lebih tepatnya di sekitaran Frankfurt, kota Frankfurt. Kalau teman-teman semua pernah dengar, eh, di pinggiran Frankfurt tepatnya, ya itu dia. Udah berapa tahun sih Sir, di sana? Ini dari tahun 2019 bulan April. Berarti ini udah 2 tahun masuk jalan tahun ketiga sekarang. Udah kayak Bang Toib aja ya Sir, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Iya Mas, udah menyamai Bang Bang Toib sah. Udah 3 kali puasa, udah 3 kali Lebaran. Targetnya sih melewati Mus- rekor Bang Toib. Oh, jadi Bang Yasir nanti ya. Iya. Musim apa sekarang di sana Sir? Sekarang lagi musim panas. Biasanya di bulan musim panas itu dimulai dari bulan Juni, Juli, Agustus. Habis itu nanti musim gugur, habis itu musim dingin, baru balik lagi musim semi. Sekali 3 bulan sah pergantiannya. Oh, Sekarang lagi musim panas. musim panas ya. Jam berapa sekarang sih? Sekarang jam 11.32. Di sana pasti jam setengah 5. Ya pas, enam belas Karena tiga puluh dua. kita beda 5 jam dan di sana lebih duluan. Itu kalau di summer, kalau di winter nanti beda 6 jam, tetap di sana duluan. Oh, beda ya. Oh, di sana itu sebenarnya kegiatannya apa sih Sir? Kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh, Boleh tahu lah, bagi-bagi cerita. ya, jadi sekarang saya di sini lagi mengikuti program Ausbildung namanya. Itu programnya kerja di salah satu perusahaan dan waktu yang bersamaan juga sekolah profesi di sini juga. Dan sekolah sama perusahaannya udah terintegrasi, udah bekerja sama gitu. Jadi nanti jadwalnya ganti-gantian. Kayak misalnya tahun pertama nih sebulan sekolah, ya sebulan sekolah, 2 bulan kerja, habis itu sekolah lagi, habis itu kerja lagi, gitu terus Hmm. ganti-gantian. Nah, itu ya. Sampai berapa tahun gitu? Programnya 3 tahun. Oh, Oh iya, terus aku ngambil jurusan informatik. informatik. Nah, jadi kerjanya di perusahaan IT, terus dalam waktu yang bersamaan sekolah profesi IT juga. Oh, dulu Itu kan kuliahnya elektro kan, Sir, kalau nggak salah. ya, ya dulu kuliah. Jadi Oh, daftarnya itu nggak harus sesuai sama program studi S1 kita gitu. sebenarnya gini saat ini programnya ini sebenarnya masih di bawah grade S1. Beda jalur Oh, sih sebenarnya, beda jalur. Emang ini udah programnya udah masuk ke sistem pendidikannya Jerman. Jadi beda dia jalurnya dengan jalur jalur universitas. oh, Ini memang fokusnya untuk profesional kerja, hmm. sementara university di sini itu fokusnya ke akademik. Nah, waktu di USU kan dulu kuliahnya kan dulu di USU. Hmm. Eh, Kuliahnya dulu teknik elektro, tapi di sana ada belajar programming juga. Ambilnya di sana arus lemah, ada belajar programming juga. Hmm. Terus
karena udah punya basic programming, ya terus nyoba-nyoba program ini akhirnya keterima. Dan masih berhubungan juga yang kupelajari di kampus dengan di kerjaan di program yang sekarang. Jadi kalau misalnya mau ikut program Ausbildung tadi kan? Ausbildung namanya, ya. Ausbildung itu syarat-syaratnya apa sih? Syarat-syaratnya ya, yang pertama yang pastinya harus punya bahasa Jerman. Itu udah clear karena orang-orang di sini kan bisanya bahasa Jerman ya. Maksudnya daily life-nya semua dalam bahasa Jerman. Pokoknya buku-buku semua di kelas, pelajaran, kerjaan, semua dalam bahasa Jerman. Jadi harus bisa bahasa Jerman. Jadi kalau untuk mau ikut program ini, terlebih dahulu harus punya sertifikat bahasa Jerman. Dan sertifikat bahasa Jerman ini cuma bisa didapatkan kalau kita mengikuti ujian dari Goethe Institute. Itu institusi budaya dan bahasa Jerman yang ada di Indonesia ada. Maksudnya yang di Indonesia cuma ada Goethe Institute. Atau mungkin bisa juga dengan institusi linguistik lainnya, ada juga beberapa. Intinya harus punya sertifikat bahasa Jerman. Itu dia. Dan kemarin dapat sertifikatnya itu gimana? Waktu di Indonesia dapat sertifikatnya itu waktu di Indonesia atau udah ke Jerman? Ya, waktu di Indonesia dong. Itu syarat untuk ke Jerman ini harus punya sertifikat bahasa. Jadi kan waktu masih kuliah ya, waktu semester 7 kalau nggak salah, waktu semester 7 itu aku udah mulai les bahasa Jerman di Medan. Jadi kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan mungkin. Ya, sekitar 9 bulan belajar bahasa Jerman sambil skripsian, sambil ngerjain penelitian. Terus udah selesai ujian, udah selesai les, habis itu ambil ujian di Surabaya waktu itu. Di Goethe. Nggak ada di Medan? Di Medan nggak ada. Goethe Institute itu cuma ada di 3 kota di Indonesia. Cuma ada di Bandung, Surabaya, sama di Jakarta. Tapi waktu itu aku milih di Surabaya, biar sekalian bisa jalan-jalan. Nah, itu dia syarat pertama. Syarat selanjutnya? Selanjutnya, diterima dulu di perusahaannya, baru nanti urus izin tinggal. Sebenarnya sebelum ke sana ke ini dulu. Jurusannya ini juga sangat bervariasi. Jadi kan di Jerman itu ya, ada banyak profesi kan. Programnya ini juga terdiri dari banyak pilihan profesi. Jadi bisa juga kalau yang ingin tertarik jadi koki misalnya, ada juga Ausbildung koki jurusannya. Jadi nanti akan kerja sebagai koki di restoran atau hotel misalnya. Dalam waktu yang bersamaan juga sekolah gitu. Atau yang di hotel bisa juga barbershop ada juga. Ada juga ininya programnya. Jadi yang tertarik apa mungkin dunia persalonan ada juga. Ada banyak pilihan ininya sah. Jadi tergantung ininya. Apoteker juga ada. Dan yang paling populer sih di sini untuk orang Indonesia yang paling banyak itu jurusan keperawatan. Keperawatan sangat dibutuhkan di sini. Terus perusahaannya kita pilih sendiri kayak gitu. Ya, kita apply dulu, kita melamar dulu ke perusahaan yang kita inginkan. Misalnya kayak aku waktu itu pengennya ngambil IT kan, ya aku cari perusahaan IT yang menyediakan program ini. Karena nggak semua perusahaan juga menyediakan program ini. Nah, begitu kita udah keterima, kita ngurus visa
pakai nanti kan kalau diterima di dapat kontrak kerja, kontrak Ausbildung, kontrak program ini, baru nanti kita ngurus izin tinggal untuk ngurus visa. Tapi sebelum mengikuti program ini, sebelumnya aku ikut program lain juga. Jadi pertama ke Jerman ini nggak langsung program ini. Awalnya itu ikut volunteering. Belum yang Ausbildung ini? Iya. Kalau yang volunteer kemarin berapa lama? Yang volunteering itu 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Itu program, itu juga program tahunan. Kalau yang volunteering itu kemarin ikut di Panti Jompo jadi relawan kerja. Ya, ngurusin 1,5 tahun itu. 1,5 tahun itu soalnya awalnya kan les bahasa Jerman pengennya ngambil master waktu itu. Tapi karena nggak memungkinkan, level bahasanya masih jauh yang harus dikejar. Waktu itu masih di level 3. Ya, di level 3. Sementara untuk ngambil master itu, kita harus punya level 5. Level 5 bahasa Jerman atau level 6 itu level tertinggi. Nah, karena di Indonesia sangat-sangat mahal, akhirnya waktu itu memutuskan untuk ikut volunteering dulu setahun. Nah, selama setahun itu aku improve bahasa terus. Ikut les lagi di sini, les bahasa Jerman. Naik 1 level. Tetap masih kurang juga. Terus melihat ada peluang ini, program ini, jadi aku ikut program ini. Itu perjalanan singkatnya. Jadi sejak kapan sih mau ke Jerman itu, Sir? Pengennya kenapa harus ke Jerman gitu? Sebenarnya dulu ada keinginan sih pengen bisa ngelanjut sekolah ke luar negeri. Tapi dulu nggak ada spesifik tempatnya harus Jerman, harus ke sini gitu, enggak. Tapi ya waktu zaman kuliah, semester akhir, mulai tertarik ke luar negeri. Terus ada juga senior dari Fakultas Teknik juga ngasih tahu info ke Jerman, tempat les bahasa Jerman juga ada di Medan. Ya udah, waktu itu aku memutuskan untuk les bahasa Jerman, dan ternyata nggak semudah itu. Ternyata bahasa Jerman sulit. Karena aku belajar dari nol, dari abjad, dari angka. Nah, ya udah habis itu lama-lama mulai terbiasa dengan bahasa Jerman, mulai mudah gitu nangkap bahasa Jerman. Ya udah, akhirnya selama les juga sering nyari informasi di internet tentang Jerman. Lama-lama makin tertarik, makin dapat peluang-peluangnya, akhirnya memutuskan untuk ke Jerman. Kirain ada spesifik pengen Jerman gitu karena ada sesuatu gitu kan. Enggak sih. Dan emang ini juga sih kalau peluang untuk belajar, kayaknya kalau untuk bidang teknik ya, Jerman salah satu ini sih yang terbaik di Eropa atau dunia, mungkin salah satu yang terbaik gitu. Makanya kalau bisa sampai ke Jerman akan sangat sangat beruntung gitu. Ngerasanya sangat beruntung gitu dapat pengalaman ke sini. Akhirnya kesampaian ya, Sir. Akhirnya kesampaian juga. Pas pertama sampai ke Jerman itu apa yang kayak ada culture shock gitu nggak sih, Sir? Itu pasti ada Kalau culture shock, ya yang standar sih, makanan,
Nah, cuacanya pastinya karena kita kan beda ininya. Kalau di sini kan 4 musim, terus ada juga winter, musim dingin itu yang paling ini sih. Karena kalau di Indonesia kan kita cuman berapa ya paling dingin? 20 ya. Itu pun udah dingin kali lah kayaknya. Nah, itu juga udah sangat dingin kan. Di gunung aja kayaknya paling dingin 15 mungkin. Nah, pas nyampe pertama di sini tuh udah langsung pertama nyampe ke sini kan musim semi. Musim semi juga dingin karena habis winter kan musim semi. Jadi masih Peralihan. sisa-sisa dinginnya masih terasa. Itu udah langsung 5 derajat 4-5 gitu. Jadi itu waktu itu emang sangat struggling sih, sangat kesulitan beradaptasi sama itu. Sampai setiap hari ngidupin pemanas di ruangan, ngidupin tidur juga harus pakai jaket yang tebal-tebal. Terus apa lagi ya? Bahasanya mungkin culture shock juga karena yang dipelajari kan di Indonesia itu baru kulit-kulitnya aja. Begitu mereka ngomong ternyata nggak nggak kayak Nggak yang persis sama kayak yang dipelajarin. ya banyak mereka cepat lah ngomongnya, intinya sulit dimengerti. Dan mereka juga ada dialek-dialeknya gitu. Banyak kayak kita misalnya bahasa Indonesia juga kan nggak di semua daerah gitu benar-benar Ada pasti. beda-bedanya. Sama juga kayak di sini. Terus apa lagi? Oh, ini paling parah sih waktu Ramadan. Jadi 2 minggu nyampe di sini udah Ramadan. Dan langsung itu di summer. Habis musim semi kan summer. Sekitar 2 mingguan gitu pas nyampe sini langsung summer dan puasanya berapa jam tuh? 18 jam kalau nggak salah. Nah, itu paling sulit sih. Udah puasanya Baru sendiri. pertama gitu. Udah pertama puasanya sendiri. Terus makanannya ini lagi nggak nasi tiap hari gitu kan. Oh, kalau kayak makanan gitu, cari makanan halal gitu sih sangat susah. Makanan halal enggak banyak kok ada setiap makanan ada labelnya. Kalau babi ada labelnya babi, kalau enggak nanti ada dibuat di situ entah ayam atau kalkun atau beef sapi atau kambing itu ada ininya. Ada labelnya atau kita bisa nanya juga apakah ada babinya atau enggak, dan biasanya mereka selalu bilang kok kalau itu babi. Kalau mereka sangat menghargai. Berarti masih ramah lah sama yang muslim gitu. Iya kan, karena di sini kan banyak juga muslim. Pas pertama ke Jerman itu benar-benar nggak ada yang dikenal nggak, atau emang udah cari-cari informasi orang-orang Indonesia gitu, udah ada komunitasnya gitu. Ada sih nyari-nyari informasi di ini, ada grupnya sih kayak PPI kan ada. Terus ada juga grup lain di Facebook waktu itu ya, nyari-nyari infonya ke situ. Terus yang kenal waktu itu yang kenal di sini waktu pertama datang udah ada, tapi nggak di dekat tempat tinggalku, jadi lumayan jauh. Dan waktu itu belum tahu gimana naik train, naik bus gimana, belum tahu gimana transportasinya. Jadi nyari-nyari juga. Dan pokoknya 3 bulan pertama itu kayaknya nggak kemana-mana sih.
cuman di rumah aja. Pulang Oh, kerja eh, dari program itu, pulang kerja dari panti jompo itu hmm. ke rumah. Em, Terus kadang-kadang ada seminarnya dari program volunteernya itu Dari pengalaman. di panti jompo itu ke kota lain kadang-kadang. Udah itu aja kegiatannya selama selama tak awal-awal datang ke sini. Hmm. Nyari-nyari info terus. Terus waktu mulai udah terbiasa, baru mulai les lagi di sini. Les bahasa lagi. Ya lanjutin les bahasa Jermannya. Kalau program Ausbildung ini sih ada nggak sih batasan umurnya harus paling tua umur berapa gitu atau yang menerima umur berapa aja? Sejauh ini sih nggak ada, Syah. Em, itu bebas ininya kok, eh umurnya. Karena kawanku juga ada yang sampai 38 tahun. Hmm. Dia udah Masih punya, tetap. udah nikah, udah punya anak juga. Tapi ada wacana juga untuk ke depan akan mulai dibatasi umurnya, tapi sampai sekarang belum diterapkan sih. Oh, masih bisa. Iya, jadi itu sah. Kalau selama di sana itu yang paling dirindukan ke Indonesia itu apa sih gitu? Yang nggak di Indonesia, yang nggak ada di Jerman kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kan. Banyaklah, eh salah satunya keluarga nggak ada di Hmm. sini. Terus ini sih apa namanya, makanan bumbu-bumbu juga nggak terlalu mudah juga di. Ada sih toko Asia di sini bisa masuk sendiri, tapi kan beda rasanya gitu. Lagian Ya. eh, ya pasti beda rasanya, walaupun tetap bisa Hmm. merasakan masakan Indonesia. Terus ini masjid di sini nggak sebanyak di ini sah, nggak sebanyak di Indonesia. Hmm. Jadi nggak di setiap kota ada gitu. Kalau kita kan dekat rumah pasti Hmm. ada masjid, Hmm. dan kita sering dengar azan gitu. Suara azan itu di sini nggak kedengeran gitu, dan masjidnya juga nggak boleh pakai pengeras. Oh, jadi kalau ini dekat dekat rumah atau tempat tinggalmu gimana? Nggak, Jauhnya ke masjid? masjid terdekat paling setengah jam gitu naik tren. Oh, setengah jam. Hmm. Di Frankfurt mungkin karena aku kan tinggal di pinggiran Frankfurtnya, nggak pas di Frankfurtnya. Di Frankfurtnya ada beberapa, tapi di rumahku sekarang dekat ini nggak ada sama sekali. Kalau perbedaan kerjanya orang-orang di Jerman sama di orang Indonesia yang bisa misalnya kita pelajari kayak gitu apa nggak sih? Em, Ininya ya, atmosfer kerjanya ya. Mm-mm. Hmm, Sebenarnya kurang kurang tahu sih kalau di Indonesia, karena kan waktu waktu tamat, waktu wisuda kan langsung ke Jerman. Oh, iya juga. Jadi belum sempat ngerasain gimana suasana kerja di sana. Tapi kalau yang aku dengar dari cerita orang ya, nggak tahu benar atau enggaknya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman kalau dengar dari beberapa orang, eh terus aku bandingin sama atmosfer kerja di Jerman, sangat jauh beda sih. Kalau di sini undang-undangnya jelas, berpihak ke nggak Kerja. berpihak ke nggak merugikan pihak manapun. Hmm. Terus kita kalau lagi eh, on time itu yang pertama. Orang di sini Oh, sangat-sangat on time, sangat 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 menghargai waktu. waktu. Jadi kalau kita telat harus kita kabari gitu. Mungkin saya Hmm. telat sekian menit gitu. Dan
kalau kita biasanya kan kalau kita janji sama orang, oh misalnya ada meeting misalnya kan, kita bilangnya jam 10, ya harus tepat sebelum jam 10, 10 kurang 5 itu kita udah harus ready gitu. Nah, kalau yang aku dengar di Indonesia masih banyak karetnya, yang aku dengar. Yang dialami dulu juga gitu. Nah, gitu, masih banyak karetnya. Kalau di sini on time. Terus jam di kontraknya itu jelas jam kerjanya berapa lama gitu. Jadi kalau waktu kerja kita kerja, waktu libur kita libur. Jadi nggak bercampur-campur urusan pribadi dengan urusan kerja. Kayak misalnya nih di weekend, ini kan aku libur. Nggak akan pernah aku dapat callingan tentang kerjaan di waktu weekend. Jadi weekend libur, bener-bener libur, nggak boleh diganggu. Dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Kerjanya Senin sampai Jumat dari jam sekarang ini dia yang aneh. Sekarang kerjanya karena home office, karena pandemi. Jadi mulainya kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 9. Ya, kadang-kadang jam 10 juga mulainya. Yang penting itu sehari itu kerjanya 8 jam. Oh, 8 jam. Jadi kalau mulai lebih cepat bisa selesai lebih cepat juga. Tapi kalau nggak pandemi normalnya mulainya itu biasanya jam 9 sampai jam 6 sore. Nanti istirahat. Ada istirahat makan siang. Jadi gitu sah. Oh, jadi pandemi sekarang masih work from home ya? Iya, dari ini kan kami udah work WFH. Biar gampang bilangnya. Dari Desember tahun lalu kami udah WFH. Sampai sekarang. Belum pernah WFO lagi? Enggak pernah. Dari Desember. Awal Desember sampai sekarang. Dan sampai akhir tahun atau mungkin sampai seterusnya nggak tahu. Kalau keadaan di sana gimana sih selama pandemi? Soal corona ini. Kalau di sini sekarang udah mulai lumayan nggak terlalu ketat lagi, lumayan renggang. Karena satu yang divaksin juga udah banyak. Jadi kalau udah vaksin udah boleh kemana-mana. Terus juga karena ini summer, musim panas. Jadi orang di sini musim panas itu kayak waktu yang ditunggu-tunggu gitu. Harus kemana gitu, jalan-jalan kayak harus kemana-mana harus di summer itu betul-betul dimanfaatkan untuk waktu liburan di sini. Dan sekarang lagi renggang-renggangnya ini. Apa namanya? Kasus lagi nurun. Aturannya lagi dilonggarin, lagi longgarnya nih. Ketat biasa. Kayak restoran udah mulai buka. Kami juga kalau ke sekolah udah nggak wajib lagi pakai masker. Tapi di tempat-tempat umum masih. Misalnya kita naik train, kita ke supermarket masih pakai. Tapi kayak kerja di kantor misalnya atau di sekolah udah boleh buka masker. Udah enak. Ya, tuh. Tapi nanti kalau udah masuk musim ini mungkin diperketat lagi. Udah masuk musim semi. Jadi kan tadi programnya 3 tahun itu kan, Sir. Habis sudah mulai program, boleh balik ke Indonesia atau masih ada keterikatan sama program itu? Nggak ada keterikatan. Boleh lanjut kerja sama mereka. Ya kalau mereka ini ya puas dengan kinerja kita selama mengikuti programnya dan menurut mereka kita layak sama mereka, nah terus dikasih kontrak baru sebagai employee, sebagai karyawan, ya bisa lanjut. Tapi nggak ada kewajiban. Kita boleh balik ke Indonesia kalau mau balik,
Mhm. boleh lanjut studi kalau mau lanjut studi, boleh ngelamar ke perusahaan lain, nggak ada keterikatan sama sekali. Terus kalau studinya itu berarti sama juga kan selama yang 3 tahun itu? Maksudnya studinya, sekolahnya? Ah, ya tadi kan kamu bilang sekolah misalnya, oh sekolah terus kerja, sekolah kerja lagi gitu. Iya, Selama 3 tahun itu. selama tiga tahun itu akan selang-seling terus. Misalnya nih bulan ini kan kami kerja, Mhm. bulan depan udah sekolah gitu. Nah kalau udah sekolah kita akan dibebas tugaskan dari pekerjaan Kerjaan. di Oh. kantor gitu. Tapi tetap digaji kalau misalnya kita lagi sekolah pun nggak kerja pun tetap digaji. Itu satu keuntungannya. Hmm. Kalau apa sih namanya itu, keuntungan atau hak-hak yang kita dapat dari program ini apa sih? Sis? Fasilitasnya Fasilitasnya lah. mungkin ya, fasilitas. Fasilitasnya. Eh, yang pertama sekolah kita kan udah gratis. Mhm. Terus kita juga dapat gaji, udah digaji karena udah termasuk setengah employee, setengah karyawan. Terus fasilitasnya dilengkapi kayak laptop, monitor, perlengkapan kerja semua, headset, semuanya lah. Itu dikasih Mhm. keyboard, mouse, itu mereka yang ngasih. Terus kalau ada software-software yang berbayar itu ditanggung sama perusahaan. Oh. Ada kursus-kursus yang berbayar itu ditanggung sama perusahaan. Terus aku juga dapat ini bantuan dari pemerintah Jerman, eh, bantuan uang saku aja sih. Dapat bantuan juga dari pemerintah Jerman. Terus em, sekolahnya sih, karena kan enaknya kalau biasanya kan kalau kita Mhm. studi gitu kita praktikum kan sama di Mhm. kampus misalnya. Tapi kalau di program ini kita benar-benar langsung terjun ke dunia kerja, bukan sekedar praktikum lagi, langsung ke customer gitu. Wah, iya, Jadi lebih dapat real ininya, atmosfer kerjanya itu lebih dapat. langsung kerasa. Ya begitu kurang lebihnya. Mhm. Terus ada ini satu lagi, ada juga kita juga bisa berpeluang untuk lanjut ke program, bisa lanjut ke studi atau bisa juga lanjut program serupa tapi ngambil kayak spesialisasi lebih Mhm. gitu. Tetap di program ini juga. Ya, ada namanya Weiterbildung gitu. Oh, Kelanjutannya. kayak lanjutannya gitu ya. Ya kayak misalnya mau pengen naik karir atau nambah kualifikasi bisa ada lanjutannya lagi. Ada lagi tes-tesnya gitu juga. Enggak tes lagi, lanjut sekolah aja gitu. Oh, Nah, habis sudah selesai yang 3 tahun ini. habis sudah selesai yang 3 tahun ini kita ada ada opportunity lagi untuk lanjut kalau kita mau dan perusahaan tempat kita melakukan program ini juga setuju bisa lanjut gitu. Hmm. Intinya intinya gini sah, ini program ini memang mempersiapkan pesertanya untuk ke dunia kerja, lebih ke karir Ya, profesi, buat kredit. bukan ke akademik gitu. Hmm. Jadi gitu kira-kira. Eh, kalau suka dukanya selama di Jerman itu apa aja sih? Suka dukanya sih banyak. Eh, Tadi culture shock itu termasuk duka. Suka lah ya kan. Kalau sukanya, Terus ini sih satu lagi, karena perkumpulan Indonesia di sini sedikit di dekat hmm, tempatku ini. Jadi dan lapangan futsal juga sedikit di sini. Jadi nggak bisa hmm, main futsal. kayak Hobi, hobinya jadi nggak bisa dikembangin lagi ya.
hobinya mati lah di sini. Oh, nggak cuma berkembang tapi malah mati ya. Iya, soalnya semenjak ke sini nggak pernah sama sekali lagi Hmm. main futsal. Ada sih lapangan bola, tapi kita harus jadi member dulu di situ. Hmm. Dan ya jadwalnya selalu tabrakan sama jadwal kerja. Itu terus ini juga karena jauh dari keluarga, ya pastinya itu nggak jadi Homesick lah. ya homesick ada jadi ya homesick itu masuk duka itu kan. Mhm. Terus apa lagi ya? Kayaknya sih sejauh ini nggak terlalu gimana-gimana sih. Karena udah terbiasa juga kan tinggal sendiri. Ya, udah takut. Udah ngekos juga dulu di Medan. Masak juga bisa sendiri. Walaupun nggak seenak masakan orang tua. Ya, nggak ada bandingnya itu kalau itu. Itu itu sah. Nggak terlalu ini kok. Nggak terlalu banyak dukanya. Asik-asik aja kok. Masih di enjoy aja ya. Kalau sukanya? Sukanya banyak sih. Eh, ini dapat pengalaman baru. Terutama nggak cuman di ini kan pengalaman pertamaku sah ke luar negeri. Mhm. Dan nggak cuman berkunjung gitu kan, tapi juga hidup di negara orang pastinya dapat pengalaman baru yang cuman didapatkan ya kalau tinggal di sini gitu. Nggak cuman di program ini, di program sebelumnya juga waktu jadi volunteering ngurusin orang tua juga banyak pengalaman di situ gimana ngurusin orang tua udah mulai jadi kayak anak-anak, gimana sulitnya kalau mereka nggak mau makan misalnya, gimana ngebujuknya, eh, terus kadang-kadang kalau mereka ngambek gimana ini Ngadepinnya ngembaliin ya. ngembaliin moodnya gitu, ngadepinnya ya lebih ke pengalaman sih sah kalau ininya. Yang paling berkesan menurut itu lebih ke pengalaman hidupnya sih sama dengan belajar bahasa mereka juga lebih banyak pengetahuan baru yang didapat. Uh, tapi kalau soal sama bisa juga berpeluang juga untuk mengunjungi negara-negara lain kayak Oh iya, di sekitar dekat-dekat nggak sih, Sir? dekat-dekat sah. Kayak kemarin dari tempatku ke Belgia paling cuma 3 jam naik train. Dan itu karena ini Uni Eropa bisa Nggak perlu, kunjungi ke sana tanpa visa gitu. nggak perlu visa lagi ya. Nggak perlu Udah satu visa aja gitu. visa. Selama itu masih di Uni Eropa ya, kayak Belgia, Belanda, misalnya Prancis, Luxembourg, Swiss, Austria, yang sekitaran sini. Kecuali ada beberapa lah yang nggak masuk. Kayak UK udah keluar, nggak. Kalau mau ke Udah sana nggak harus termasuk lagi. visa. Sama Eropa Timur ada yang nggak bisa dimasuki tanpa visa. Aku lupa sih. Tapi mostly bisa dimasuki tanpa visa. Itu juga ya. Itu juga jadi ini sih. Jadi Terus dekat-dekat juga kan. ya dekat-dekat juga, tapi karena ininya juga sah, karena sistem transportasinya nggak lebih terstruktur gitu. Jadi naik train udah gampang gitu ke sana, bus juga ini bisa, dan emang dekat-dekat juga. Dan negara-negara Eropa ini kan nggak terlalu besar kan, nggak
contohnya nggak sebesar Indonesia gitu. Nah, mereka kecil-kecil dan makin lama makin ada yang memisah, ada yang mekar sendiri gitu. Jadi makin kecil semua gitu. Kayak contohnya Serbia Montenegro, nah, itu udah pisah. Rusia dulu udah banyak terpecah-pecah. Ya. Jadi makin kesannya makin banyak negara yang padahal dulu mereka sama. Mhm. Terus apa ya? Jadi Sir, kalau misalnya ini kan ada adik-adik atau yang masuk kuliah pengen berminat untuk kuliah ataupun kerja, pokoknya mau ke luar negeri lah. Apa sih yang perlu dipersiapin? Pertama bahasa. Kalau dari aku pribadi ya, Mm-mm. dari pengalamanku yang sangat sangat vital, sangat penting itu bahasa. Eh, yang wajibnya sih bahasa Inggris ya. Eh, kalau mau ke Jerman mungkin harus belajar bahasa Jerman. Tapi dengan modal bahasa Inggris juga bisa sih ke Jerman. Nggak mesti bahasa Jerman, tapi begitu udah sampai di Jerman, meskipun awalnya ke sini bahasa Inggris, tetap belajar bahasa Jerman. Tapi Inggris itu wajib lah harusnya Uh-huh. belajar bahasa Inggris. Karena itu juga penyesalanku sih. Dulu banyak kesempatan belajar bahasa Inggris, tapi malas-malasan terus. Akhirnya sekarang baru sadar betapa pentingnya bahasa Inggris itu. Jadi kalau masih untuk adik-adik yang masih kuliah ini ya, kalau nonton ini persiapan bahasa Inggris atau bahasa asing negara tujuan. Kalau mau misalnya ke Prancis, ya coba aja pelajari bahasa Prancis. Peluang itu pasti datang gitu. Dulu ada di buku mana gitu, ada nasihat kalau mau menggapai sesuatu itu condongin diri dulu ke sana gitu. Kalau mau ke luar negeri misalnya, ya belajar bahasanya dulu. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa asing negara tujuan, urus visa, gabung dengan komunitas-komunitas, yang lama-lama akan kelihatan ininya. Hilalnya akan kelihatan. Terus rajin googling. Dulu waktu kuliah waktu lagi masa-masa belajar bahasa Jerman, setiap weekend biasanya aku ulangin waktu untuk baca-baca grup, blog-blog orang, lihat YouTube, nyari-nyari informasi. Nah, itu juga mungkin untuk adik-adik semua bisa dilakukan juga. Karena kalau untuk aku pribadi itu sangat membantu gitu. Terus apa lagi ya? Ini sih tujuannya harus jelas. Ada orang sekarang cuman pengen dapetin gengsinya aja, pengen ke luar negeri. Luar negeri gitu kan. Padahal kan kayak Eropa juga nggak seindah yang di film-film itu kan. Eropa juga, Jerman juga nggak seindah film Habibie Ainun gitu. Jadi harus benar-benar dibersihkan niatnya. Secantik apapun Eropa ini, lama-lama kalau udah terbiasa juga bosan juga gitu. Jadi kalau tujuannya cuma pengen jalan-jalan, cuma pengen foto-foto, mending nggak usah kesininya itu, nggak usah berkarir gitu. Mending visit aja gitu, kunjungan aja kalau cuma itu gitu. Apalagi ya? Itu aja sih mungkin. Kayaknya selebihnya banyak sih di YouTube. Lihat aja video-video motivasi, pasti banyak itu berkeliaran. Teringatnya YouTube gitu kan, orang-orang yang di luar negeri biasanya suka kan buat YouTube channel gitu kan, Sir. Kalau nggak ada niatan gitu buat YouTube channel, vlog-vlog gitu. Ada tapi masih belajar lah buat video yang baik itu gimana. Ada, cuman aku nggak pede. Biasanya kan orang Indonesia nih kan
suka gitu ngelihatnya vlog orang yang luar negeri gitu. Yes, ada kok niatan. Udah dibuat beberapa video Hmm. udah di-upload, tapi masih perlu diperbaiki. Masih jauh lah dari kata video vlog itu masih. Pokoknya belum inilah. Jadi channelnya udah ada ini. Udah ada channelnya, tapi malu aku ditonton. Promosiin dong. Malu aku. Biar- Gimana ya? Jadi, Nanti ditulis hmm. di video. Ya, di subscribe ya, di subscribe. Iya, Siapa tahu kan berapa orang yang nonton, penasaran, subscribe jadi makin banyak kan. iya. Nah, iya, semoga lah. Sambil Hmm. diperbaiki terus ininya kualitas. Hmm. Jadi rencana sih kalau kan ini katanya 3 tahun masih mau lanjut di Jerman atau mau balik ke Indonesia. Hmm, pengennya sih berkarir di sini dulu sah. Karena kan Hmm. udah sempat di sini gitu, udah peluangnya juga ada gitu. Kenapa enggak gitu? Belum Hmm. masih pengen explore terus di Jerman ini. Semoga sih bisa diperpanjang ya sama perusahaannya. Kalaupun Hmm. worst case-nya, kalaupun enggak, ya semoga tetap bisa di Jerman atau tetap di Eropa. Hmm. Hmm, karena aku masih lanjut ini juga sah, masih terus les bahasa Inggris juga masih lanjut Hmm. untuk jaga-jaga gitu. Kalau seandainya rezekinya nggak di Jerman ya untuk ke negara lain gitu, dicoba. Yang tetap backup gitu ya. Kalau bisa sih pengennya tetap di Eropa, Hmm. tapi pasti balik kok. Tak berapa tahun lagi ya kan. Ya tapi cari pengalaman dulu lah di sini. Hmm. Iyalah. Lagian juga kan udah ibaratnya udah susah payah ke Jerman masa cuma 3 tahun udah balik lagi gitu kan. Iya, itu juga sah, karena kan perjalanannya juga nggak Hmm. gampang gitu ke sini. Iya. Maka udah selesai langsung balik. Hmm. Pengennya di sini dulu lah, merasakan eh, pengalaman yang lebih banyak lagi. Kalau kau ada ini enggak sah? Ada Ada apa? ada ke rencana nggak pengen lanjut studi? Tapi udah ini ya, udah kerjanya. Hmm. Ya, pengen lanjut studi mungkin ada sih, Sir, tapi kapannya ya belum tahu juga. Itu boleh kalau in, Beasiswa ada sih sebenarnya kan program tugas belajar gitu. oh, i- itu kita yang ngajukan sendiri berarti. Iya, sama kayak ngajuin beasiswa juga sih. Hmm. Ada tesnya gitu juga kan. Hmm. Itu kalau yang mau beasiswa, kalau mau sendiri ya sendiri bisa. Kalau mau sendiri berarti harus resign dong. Ngurus tugas belajar juga sih sebenarnya. Oh, Cuman nggak dibiayain. Aku juga belum tahu sih, belum cari-cari informasi juga. iya iya. Hmm. Apalagi ya. Terus apa lagi sah? Planning planning buat selanjutnya apa nih, Sir? Planning buat selanjutnya sih ini fokus dulu sama yang ini. Dengan harapan setelah selesai program ini bisa lanjut sama mereka. Hmm. Itu aja sih kayaknya planning selanjutnya. Eh, nggak ada planning lain. Paling ya itu aja sih. Hmm. 2 tahun Yang lagi kan. penting, oh baru setahun ya kan? Iya kan Kemarin tahun main pertamaku volunteer. bukan program ini. Di program ini kan Hmm. baru masuk tahun kedua. Iya, iya. Hmm. Jadi begitu sih. Ya, mudah-mudahan lah cerita Yasir bisa memotivasi teman-teman, adik-adik, jadi inspirasi lah. Amin. Makasih sah. Amin. Hmm. Udah kita tutup. Last word deh. Ada lagi? Hmm. Ada nggak kata-kata penutupan dari Yasir?
Apa ya? Nah, ada quotes gitu. Kata-kata motivasi gitu. Apa ya? Dulu aku senang kata-kata motivasi, Sa. Nah, Sekarang enggak. Oh, oke, mungkin ini. kenapa? eh Apa ya? Ya, eh, nggak tahu sih. Ntar, aku pikirin dulu. Ntar. Mhm. eh Mungkin buat adik-adik semua yang nonton ini, kalau emang punya tujuan, dia difokuskan aja, sama komitmen penting. Terus ya fokus yang di depan aja dulu gitu. Jalani aja dulu semuanya day by day, hari ke hari. Ya semoga apa yang apa yang kalian jalani ada ujungnya gitu. Ada berujung baik gitulah. Itu aja lah mungkin sih. Jadi jalanin aja gitu ya. Ya jalanin aja. Live your day, live your life day by day. Gitu aja. Hmm. Oke, Oke Sah. deh, Sir. Udah itu aja sih kalau dari aku ya. Mudah-mudahan ya Sir di sana sukses, sehat selalu. Amin. Kau juga Sah ya. Hmm. Amin. Oke. Udah Jadi silakan kita ditutup. Hmm, jadi kita tutup Oke. perbincangan kita dengan Yasir pada hari ini. Semoga yang baiknya bisa kita ambil, yang buruknya nggak ada buruknya sih kan. Ah, Pokoknya bisa kita ambil pelajaran. Pokoknya bisa kita ambil pelajaran deh dari perbincangan kali ini. oke. Saya Makasih. makasih Yasir buat waktunya. Oke. Hmm, Oke. Kita Bye. tutup perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.